Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya adalah Petrus Medianto, SPD MSI, dosen tetap program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Muhammad. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu program linear. Saya mengajar mata kuliah program linear pada semester genap tahun ajaran 2004-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah program linear merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 1905-0463W044. Adapun deskripsi mata kuliah program linear, yaitu mata kuliah ini membahas penyelesaian model program linear melalui berbagai pendekatan seperti metode grafik dan metode simplex, serta penerapan pada permasalahan khusus seperti transportasi, penugasan, dan teori permainan. Mahasiswa tidak hanya dibekali pemahaman konseptual mengenai program linear, tetapi juga keterampilan dalam mengidentifikasi, memodelkan, dan menyelesaikan permasalahan nyata secara kontekstual. Perkuliahan program linear diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring. Melalui platform e-learning berresmi Universitas Muhammad, yaitu star.unmul.ac.id, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah cara interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa pada persoalan program linear. Selain itu, ada diskusi kelompok yang dirancang untuk mendorong kolaborasi antar mahasiswa dalam menyelesaikan proyek berbasis pembelajaran atau project based learning yang berfokus pada pemecahan masalah dalam program linear. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, mahasiswa mampu berpikir mandiri dan kritis serta tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah di bidang keahliannya. CPL 2, mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan matematika secara kritis untuk kemajuan peradaban berlandaskan Pancasila dan berwawasan hutan tropikal lembab. CPL 3, mahasiswa mampu menguasai konsep untuk studi lanjutan dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menyusun dan memformulasikan model program linear dari masalah nyata secara mandiri dan bertanggung jawab. CPMK 2, mahasiswa mampu menyelenggarakan model program linear dengan metode grafik, simplex, dualitas, dan sensitivitas secara kritis. CPMK 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep program linear untuk persoalan transportasi, penugasan, dan teori permainan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah program linear ini meliputi 1. RPS yang dapat diunduh melalui e-learning Universitas Muhammad Warman, yaitu star.unmul.ac.id. 2. PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. 3. GeoGebra yang dapat digunakan untuk menggambar metode grafik pada persoalan program linear. 4. Software Lingo yang digunakan untuk menyelesaikan model simplex, transportasi, penugasan, dan teori permainan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah program linear ini meliputi 1. Metode grafik 2 variabel dan 3 variabel. 2. Metode simplex. 3. Dualitas dan analisis sensitivitas. 4. Persoalan transportasi. 5. Persoalan penugasan. Dan yang terakhir adalah teori permainan. Penilaian dalam mata kuliah program linear mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 20%, ujian akhir semester sebesar 25%, tugas sebesar 20%, presentasi proyek sebesar 25%, dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun secara diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap proyek yang dikerjakan.
Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan dari hasil penilaian evaluasi, saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang pendidikan matematika. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah program linear. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, ketua kelas pimpin dalam doa. Silakan Ezra. Baik, sebelum memulai kelas perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk perkuliahan, silakan untuk presensi di sistem aplikasi belajar atau STAR Nusmala Warman. Kelasnya sudah saya buka dan silakan kalian bisa baca materinya terlebih dahulu. Oke, ada yang tadi pagi berangkat naik mobil atau naik motor? Naik motor, ada yang naik mobil. Nah, secara tidak langsung atau tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukan konsep sistem transportasi. Hari ini kita belajar bagaimana menggunakan sistem transportasi itu kita modelkan atau kita optimalkan dalam program linear. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan memformulasikan model transportasi ke dalam bentuk matematis. Di situ nanti ada fungsi tujuan dan fungsi kendala, di mana modelnya itu bisa seimbang dan tidak seimbang. Terus yang kedua adalah kita menyusun tabel transportasi berdasarkan data tujuan maupun data awal dan biaya distribusi untuk pengiriman dari tempat asal ke tujuan. Terus yang ketiga adalah menyelesaikan persoalan transportasi dengan menggunakan metode Northwest Corner, terus metode Least Cost, dan yang terakhir adalah Vogel Approximation Method atau metode FAM. Nah, ini yang kita pelajari hari ini terkait program linear. Ada yang tahu apa itu metode transportasi? Saya tahu, Pak. Iya, Rizal, silakan. Jadi metode transportasi itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal atau biaya paling minimum dalam suatu pendistribusian suatu unit atau produk dari titik penawaran ke titik permintaan. Oke, benar ya. Jadi misalnya metode transportasi itu merupakan suatu metode yang kita gunakan untuk mengoptimalkan bagaimana kita mendistribusikan barang nanti dari tempat asal ke tempat tujuan, di mana itu ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya tempat asal itu sendiri atau sumber. Terus yang kedua adalah adanya tujuan. Nah, bisa berupa toko atau pelanggan. Nah, yang ketiga adalah berupa kapasitas atau jumlah barang yang ada di tempat asal. Terus yang keempat adalah jumlah barang atau banyaknya barang yang nanti yang akan ditujukan ke pelanggan. Yang terakhir adalah biaya pendistribusian barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, masalah transportasi sendiri adalah pertama dikemukakan oleh Hitchcock pada tahun 1941 lewat publikasinya berjudul adalah Distribution of Product from Several Sources to Numerous Localities. Dia merupakan orang yang pertama adalah mengemukakan terkait metode transportasi. Terus yang kedua adalah Koopmans pada tahun 1947. Di sini dia mencempurnakan dari teori dari Hitchcock. Dalam studinya adalah optimum utilization of the transportation system. Jadi bagaimana sistem transportasi itu dapat dioptimalkan dengan mendistribusikan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Terus yang ketiga adalah dari William Cooper dan Abraham Carnes. Keduanya merupakan ahli dari matematika atau riset operasi gitu ya. Pada tahun 1953 dia mengumpulkan terkait mengembangkan metode untuk solusi awal untuk program linear. Namanya adalah metode stepping stone. Dan metode ini nanti digunakan untuk menyelesaikan dari permasalahan transportasi pada program linear.
Nah, masalah kompensasi itu merupakan model khusus dari permasalahan program linear yang sebelumnya kemarin kita sudah pelajari apa itu metode simplex gitu ya. Nah, di sini di metode masalah transportasi itu sendiri adalah kita juga menggunakan tabel, tetapi ada teknik khusus dalam menyelesaikan sendiri. Yang seperti yang saya bilang tadi kan, ada di situ ada menggunakan metode stepping stone. Nanti ada beberapa solusi awal mungkin solusi optimal yang digunakan untuk menyelesaikan dari permasalahan transportasi. Nah, ini adalah model transportasi yang digunakan. Yang pertama yang tadi artinya adalah sumber kapasitas atau tempat asal ya. Dia adalah sumber kapasitas, ini adalah ada A1, A2 hingga AM merupakan banyaknya kapasitas atau banyaknya barang nanti yang tersedia gitu ya. Banyaknya barang atau unit yang tersedia. Terus yang kedua adalah adanya tujuan. Adanya tujuan di sini. Nah, B1, B2 dan sampai dengan BN. Di sini adalah banyaknya barang atau unit yang nanti ada di tempat tujuan atau nanti yang tersedia di tempat pelanggan. Nah, di sini ada, dan untuk mendistribusikan sendiri itu sendiri ada variabel CIJ sama XIJ. Di mana variabel XIJ itu sendiri merupakan unit atau barang nanti yang didistribusikan dari sumber kapasitas atau tempat asal ke tempat tujuan. Dan CIJ sendiri adalah unit atau barang nanti yang akan didistribusikan dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi nanti ini akan dipenuhi oleh dengan variabel dengan CIJ dan XIJ, di mana adalah variabel dari biaya total untuk distribusi. Maksud dari model transportasi ini adalah bagaimana kita meminimumkan atau modelkan model transportasi itu sendiri. Nah, seperti yang telemetri dia adalah kita meminimumkan total biaya antara unit barang yang dikirimkan dengan harga barang tiap unit yang dikirimkan dari tempat asal ke tempat tujuan. Di mana modelnya ini adalah dengan batasan adalah banyaknya jumlah unit yang tersedia atau di tempat asal dan jumlah unit barang yang akan dikirim di tempat pelanggan. Ya, dia artinya ini adalah minimal dari tempat pelanggan itu sendiri. Dan yang kalian perhatikan sendiri itu sendiri adalah pada model transportasi ini adalah banyaknya permintaan sama banyaknya penawaran itu harus seimbang. Bagaimana kalau supaya itu tidak seimbang? Ada yang tahu? Tambahin kolom. Ditambahin kolom. Ketika nanti bisa jadi nanti ketika persoalan itu perusahaan real itu tidak seimbang ya. Maksudnya gini, jumlah permintaan itu akan lebih besar atau mungkin jumlah penawaran akan lebih besar daripada permintaan. Bisa jadi seperti itu. Nah, pada konteks model transportasi ini dia modelnya harus seimbang. Artinya banyak permintaan sama banyaknya penawaran itu harus sama. Atau banyak demand harus supply itu harus sama gitu kan. Kalau supaya tidak sama, maka kita nanti akan tambahkan pada tempat asal maupun tempat tujuan itu namanya adalah sebagai bayangan. Jadi kita tambahkan banyak kapasitas maupun banyak dari tujuan itu sendiri, barang yang nanti di tujuan itu sendiri adalah sebagai bayangan. Maksudnya seperti ini. Ketika nanti kita buat tabel, kita akan tambahkan tabel pada baris pada sumber sebagai tempat asal, maupun juga tambahkan bagian kolom tempat tujuan itu sendiri. Jadi kalau semua kita buat tabel nanti buat seperti ini. Nah, jadi model yang kita buat ini tadi, kita masukkan ke dalam tabel. Jadi yang baris adalah sumber atau tempat asal. Nah, kapasitasnya adalah A1, A2 dan sampai AM. Nah, tergantung nanti banyaknya sumber itu berapa gitu kan. Terus yang ketiga, yang bagian kolom adalah banyaknya pelanggan atau tujuan itu sendiri ya. Jadi nanti ada B1, B2 sama BN. Nah, di sini juga ada kapasitasnya. Dan apabila nanti kalau supaya banyaknya permintaan dan banyaknya penawaran itu tidak sama, maka nanti kita tambahkan satu baris ataupun satu kolom supaya nanti jumlahnya di sini adalah banyak penawaran dan permintaan itu harus sama. Seperti itu ya. Nah, di sini nanti adalah variabel C1, C12 hingga sampai CMN merupakan adalah biaya distribusi dari tempat asal ke tempat tujuan atau dari sumber ke tempat tujuan. Nah, sedangkan X1, X11, X12, X1N dan seterusnya sampai XMN merupakan unit barang yang akan didistribusikan dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi untuk
model transportasi jenis untuk penyelesaian transportasi itu dibagi dengan dua solusi. Yang pertama adalah kita mencari solusi awal dulu. Nah, solusi awal, di mana solusi awal adalah kita gunakan metode. Pertama adalah metode northwest corner. Terus yang kedua adalah metode Let's Coast. Terus yang ketiga adalah metode FAM atau Vogel Approximation Method. Nah, ini adalah merupakan solusi dari solusi awal. Apakah ini selesai? Belum selesai ya. Nah, dari tiga solusi ini, nanti kita selesaikan lagi menjadi solusi optimal. Dari solusi optimal ini, kita ada dua metode yang kita gunakan, yaitu adalah metode stepping stone dan metode MODI atau Modified Distribution. Jadi ada dua langkah gitu ya, untuk menyelesaikan dari sistem transportasi itu sendiri. Yang pertama kita mencari solusi awal, terus yang kedua kita mencari solusi optimal. Di mana solusi awal itu ada tiga metode yang kita gunakan, yaitu metode pojok barat laut atau metode northwest corner, terus yang kedua adalah metode Let's Coast, yang ketiga adalah metode FAM. Nah, selanjutnya kita mencari solusi optimal. Dari solusi optimal kita ada dua metode yang kita gunakan, yaitu metode stepping stone dan metode MODI. Bagaimana kita menyelesaikannya ini? Nah, hari ini kita belajar menyelesaikan permasalahan transportasi dengan menggunakan solusi awal. Minggu depan baru kita lanjut lagi menggunakan solusi optimal ya. Oke, seperti apa permasalahan yang tadi yang kita selesaikan dengan menggunakan tabel tadi kita buat? Nah, yang pertama dulu adalah Northwest Corner. Ini dikeluarkan oleh C.L. Barnard pada tahun 1939 gitu ya. Aturan pada metode Northwest Corner yaitu adalah kita pengisian sel kotak tadi, yang tabel tadi dimulai dari pojok atas, kiri atas, hingga nanti ke bagian bawah sebelah kanan. Jadi kita memulai dari pojok kiri ke atas sampai pojok kiri ke bawah kanan. Dengan kita memilih nanti antara kapasitas dari permintaan dan penawaran, kita memilih jumlah barang yang terkecil atau minimum. Selanjutnya bagaimana kita menyelesaikan dengan metode Let's Coast. Nah, untuk menyelesaikan Let's Coast ini adalah kita memilih dari sel biaya yang terkecil. Jadi kita memilih sel biaya terkecil, terus kita sesuaikan dengan permintaannya nanti dan kapasitasnya, hingga nanti semua sel itu terisi dengan penuh. Yang selanjutnya adalah dengan menggunakan metode FAM, atau Vogel Approximation Method ya. Di sini kita tidak menggunakan tidak menggunakan close atau jalur tertutup. Nah, yang menjadi catatan, kenapa jawabannya berbeda-beda antara metode FAM, terus metode Let's Coast sama metode Northwest Corner. Ada yang tahu? Karena masih solusi awal. Iya, benar sekali. Karena ini belum solusi optimal ya. Ini baru solusi awal. Jadi ini belum solusi akhir gitu ya. Ini masih solusi awal. Jadi pertama nanti kita menggunakan dua metode tadi. Jadi kan ini baru solusi awal ya, dari tiga metode. Terus nanti untuk selanjutnya kita menggunakan metode stepping stone dan metode MODI. Jadi ini sebagai solusi awal untuk digunakan untuk solusi selanjutnya dengan dua metode yang kita gunakan. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, coba kerjakan tanya soal. Bisa lihat di star. Nah, bisa dilihat di star, di situ bisa dikerjakan. Bisa dibuat kelompok ya. Bisa dibuat kelompok. Ini ada persoalan terkait hasil panen gandum disimpan dalam beberapa gudang yang lokasinya di Kansas City, Omaha, dan Des Moines. Gudang gandum ini mensuplai 3 pabrik pengolahan di Chicago, Louis, dan Cincinnati yang masing-masing gudang sesuai dengan kapasitas penyimpanan gandum per bulannya. Di sini ini lokasinya ya, ada gudang A, B, dan C dengan kebutuhan adalah ini 56 ton, 82 ton, dan 70 ton dengan jumlahnya ada 115. Terus yang kedua, untuk kebutuhan pabrik pertama dan pabrik kedua dan selanjutnya pabrik ketiga. Untuk pabrik pertama kebutuhannya adalah 120 ton, terus pabrik kedua adalah 72 ton, dan pabrik ketiga adalah 41 ton. Jumlahnya adalah 215 ton. Dengan biaya transportasi 1 ton dari tiap gudang atau dari sumber ke masing-masing pabrik atau tujuan ditunjukkan sebagai berikut.
Di sini adalah dalam ribuan ya. Jadi maksudnya dari Kansas City ke Chicago adalah 8.000. Di sini dari Kansas City ke Chicago adalah 4.000 dan seterusnya. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk dari gudang ke pabrik. Nah, dari persoalan ini, silakan buat model transportasinya. Nah, selanjutnya bagaimana kita buat tabel transportasinya? Kita buat model transportasinya, sesuai kita buat tabel transportasinya. Nah, dari situ kita selesaikan persoalan itu dengan menggunakan ada 3 metode yang tadi. Metode apa? Northwest Corner, terus apa lagi? Less cost sama metode FAM atau Vogel ya, Vogel Principal Method ya. Nah, silakan coba kerjakan ini tiap kelompok bisa diskusi ke teman-temannya, silakan. Oke, selanjutnya ternyata untuk menyelesaikan ini, mungkin kalau kita perhatikan nih, oke, sebentar kalau kita perhatikan, oh ternyata hasilnya berbeda ya. Ya tadi sudah kita bahas ini ternyata beda dari 3 metode ini. Karena ini adalah bukan solusi akhir ya. Jadi ini solusi awal. Jadi dari 3 metode ini kita nanti untuk menentukan solusi akhir kita pilih salah satu yang menurut kalian mudah gitu kan. Jadi nggak usah semuanya kalian kerjakan gitu ya. Jadi kita nanti kalau kalian menyelesaikan untuk permasalahan transportasi, kita pilih salah satu metode ini. Nah, terusnya kita mencari solusi akhir atau solusi optimal, kita pilih 2 metode tadi, antara metode MODI atau metode stepping stone. Nah, jadi kita modifikasi lagi nih hasil dari 3 tabel dari solusi awal yang kita peroleh ini. Nah, seperti itu ya. Untuk menyelesaikan untuk permasalahan transportasi, kita juga bisa menyelesaikan dengan menggunakan software, namanya adalah software Lingo. Nah, menggunakan software Lingo seperti ini. Terlihat nggak? Terlihat ya. Jadi untuk menyelesaikan ini, jadi ini adalah model yang kita buat tadi. Nah, ini adalah model yang kita buat ini. Jadi ini sama dengan model dari ini ya, dari transportasi ini. Jadi model transportasi ini kita masukkan ke dalam software ini. Nah, masukkan ke dalam software ini ya. Jadi model ini kita masukkan software ini, model transportasi. Selanjutnya dari ini kita masukkan kita running hasilnya. Kita running hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita mencari nanti adalah solusi optimal. Nah, sebesar itu berapa ini ya? 2.734. Baru nanti kita kali 1.000. Ini adalah solusi optimal ya. Solusi akhir dari permasalahan transportasi ini. Selanjutnya bagaimana kalau spanya bagaimana kalau spanya kapasitas dan permintaan dan penawarannya tidak sama atau tidak seimbang. Jadi kalau semuanya contohnya seperti ini persoalan ini. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah jumlah permintaan adalah 215, sedangkan jumlah penawaran adalah 235. Nah, bagaimana kalau menyelesaikan persoalan ini? Jadi kalau untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita tambahkan nanti adalah pada kolom maupun pada baris supaya jumlahnya ini harus sama gitu kan. Jadi kita tambahkan namanya adalah kolom bayangan atau baris bayangan ya. Nah, di sini disebut kolom dummy atau baris dummy supaya nanti adalah jumlahnya harus sama gitu kan. Kira-kira nanti yang kita tambahkan nanti baris atau kolom nih? Apa guys? Pada kolom, maka kita tambahkan kolom ini ya, satu kolom di sini. Supaya apa? Supaya nanti jumlahnya adalah 235. Ini kan 215 ya. Nah, jadi kita tambahkan satu kolom nih, namanya adalah kolom dummy. Ini ya. Nah, jadi ditambahkan, baru kita selesaikan dengan menggunakan nih metode NWC ya. NWC kita mulai dari ngisi dari pojok kiri atas. Karena ini kita 76 karena di sini ada nilai terkecil. Selanjutnya kita pilih 26 karena ini sisanya adalah 70, 26 dan 102. Hingga nanti kita mengisi paling kanan sebelah bawah.
hingga dapatnya ada 20 dari ini. Nah, ini sudah sama kan? 35, baru kita hitung total biayanya. Didapat adalah 3.200. Oke, mungkin ini pertemuan untuk hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang model transportasi, yaitu model ini bertujuan untuk meminimalkan Namanya siapa biaya namanya? distribusi Namanya? atau Naren. pengiriman dari sumber ke tujuan, dan tetap memenuhi batasan total permintaannya dan total penawarannya. Kemudian dari model transportasi ini bisa terjadi dua kondisi, yaitu modelnya seimbang ketika jumlah penawaran dan permintaannya sama, tetapi bisa juga tidak seimbang ketika jumlah penawaran dan permintaannya berbeda. Nah, ketika tidak seimbang ini kita bisa menambahkan kolom atau baris bayangan yang biasa disebut sebagai kolom atau baris dummy. Kemudian untuk penyelesaiannya dilakukan dengan dua kali, yaitu solusi awal dan solusi optimal. Untuk solusi awal bisa menggunakan 3 metode, yaitu northwest corner, less cost, dan metode FAM. Untuk metode optimalnya yang akan kita pelajari minggu depan itu ada metode stepping stone dan metode MODI atau modified distribution. Oke, tepat sekali ya. Naren namanya, Naren. Kita beri aplaus buat Naren. Jadi hari ini kita belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan transportasi ya. Jadi bagaimana kita meminimalkan biaya distribusi dari sumber ke tujuan. Jadi di situ nanti ada solusi awal sama solusi akhir. Nah, di situ untuk menentukan itu, pertama kita buat dulu adalah modelnya dulu kan. Model transportasinya dulu, kita buat model transportasinya. Nah, soalnya dari model transportasinya kita buat ke dalam tabel transportasi. Nah, kita lihat dulu apakah nanti dia adalah jumlah permintaan dan penawaran sama gitu kan. Jadi kalau semuanya tidak sama, maka nanti kita tambahkan kolom bayangan atau baris bayangan supaya nanti adalah jumlah permintaan dan jumlah penawaran adalah sama. Nah, setelah itu kita selesaikan tabel transportasi ini dengan menggunakan ada dua langkah kita lakukan. Kita mencari solusi awal dan solusi akhir. Jadi dari solusi awalnya ada 3 metode yang kita gunakan, itu metode yang akhirnya kita pelajari, metode northwest corner, terus metode less cost, dan metode FAM atau Vogel Approximation Method ya. Nah, dari situ, dari ketiga metode ini, karena kita pilih salah satu untuk mencari solusi optimal. Nah, nanti solusi optimal nanti kita pelajari minggu depan, yaitu menggunakan metode MODI dan metode stepping stone. Oke, cukup untuk hari ini. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, perkuliahan saya cukupkan sampai sini. Saya akhiri, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, Pak. Oke, jangan lupa nanti ada tugasnya nanti untuk pertemuan hari ini nanti bisa dikumpulkan di aplikasi Star gitu ya. Nanti bisa di-upload di Star. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah program linear pada program studi pendidikan matematika Universitas Mula Warman. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau pendidik OTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.